誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji alias Surat dari Baji, chapter yang ke-20. Di mana judul resmi dari chapter ini adalah You Never Walk Alone. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kamu tidak akan pernah sendirian. Yap, judul tersebut adalah sebuah metafora untuk menggambarkan mengenai semua keadaan yang saat ini dirasakan oleh kedua orang sahabat, yaitu isi Kojiro dan juga Ryusei Sato. Mengingat sebagian besar isi cerita di dalam video ini akan berfokus kepada mereka berdua. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu seperti apa kisah lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Letter from Baji chapter yang ke-20 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman ini nampak Ryusei Sato kecil yang terlihat sedang kelaparan. Ditambah pada momen ini pun Ken Wakui juga menjelaskan bahwa kedua orang tua Ryusei Sato jarang sekali ada di rumah karena ayah dan ibunya sudah lama berpisah bahkan ketika Ryusei masih kecil. Itulah yang menyebabkan ibu dari Ryusei jarang sekali ada di rumah. Karena faktanya saat ini ibu dari Ryusei sedang sibuk untuk bekerja demi bisa merubah keadaan ekonomi di dalam keluarga mereka. Atau dengan kata lain, Ryusei sejak kecil sudah hidup sendirian, tanpa ada satupun orang tua yang menjaganya, dan tanpa dibekali sepeser pun uang jajan. Bahkan meskipun Ryusei kelaparan, nyatanya kedua orang tuanya hanya meninggalkan sebuah catatan kecil di atas meja, dan juga satu buah bungkus Indomie untuk 1 hari penuh. Melihat dan menyadari semua hal itu, Kojiro yang merupakan tetangga dari Ryusei Sato, akhirnya langsung mengetok jendela dari kamar Ryusei, dan memintanya untuk segera keluar. Lalu di saat yang bersamaan, Kojiro pun seketika langsung memberikan 1 piring penuh nasi goreng supaya Ryusei bisa makan juga bersamanya. Nah, menarik ya, tepat ketika Ryusei sudah menerima makanan itu dan sudah duduk di samping isi Kojiro, maka di satu momen yang sama ini, Ryusei pun dengan cepat langsung bertanya kepada Kojiro. "Hoi, Kojiro, kenapa wajahmu terluka seperti ini?" Mendengar semua pertanyaan itu dari Ryusei, Kojiro pun hanya bisa terdiam kaku sambil terus memasang ekspresinya yang sedih. Serta dia pun dengan cepat langsung merubah topik pembicaraan mereka dengan berkata seperti ini. "Sudahlah Ryusei, kau tidak perlu memikirkan hal itu. Lagi pula saat ini topik yang lebih penting adalah nasi gorengku. Menurutmu, bagaimana rasanya nasi goreng ini setelah aku mengupgrade-nya dengan menggunakan resep baru?" Mendengar pertanyaan itu dari Kojiro, Ryusei pun tanpa basa-basi seketika langsung menjawabnya. "Haha, ini adalah nasi goreng terenak yang pernah aku makan. Bahkan menurutku, rasa dari nasi gorengmu jauh lebih enak daripada nasi goreng yang ada di restoran mahal." Semua interaksi singkat tersebut pun berlangsung selama beberapa saat. Hingga ketika keadaan mulai tenang, maka kedua orang sahabat ini pun seketika langsung berkata, "Baiklah, suatu saat nanti, kita pasti akan mampu menjadi yang terbaik di antara semua berandalan lain. Dan suatu saat nanti, kita pun pasti bisa untuk menjadi berandalan yang terkuat." Nah, mulai dari sini kami yakin kalian semua sudah tahu bagaimana kelanjutan ceritanya. Karena sejak saat itu, maka hubungan ikatan persahabatan antara Ryusei Sato dan juga Kojiro menjadi terjalin sangat erat. Mirip ikatan keluarga yang selama ini mereka inginkan. Simpelnya, kemanapun Ryusei pergi, maka Kojiro pun pasti akan selalu ada di sampingnya. Begitupun sebaliknya, mengingat ketika Kojiro ada masalah, maka Ryusei pun pasti akan selalu hadir untuk bisa membantu Kojiro. Bahkan saking dekatnya mereka berdua, Kojiro dan juga Ryusei Sato sampai membuat tato yang sama di tubuh mereka sebagai simbol persaudaraan. Di mana tato ular milik Ryusei Sato dipasang pada lehernya, sedangkan tato ular milik Kojiro dipasang pada dada sebelah kirinya. Tidak hanya itu, karena pada 5 halaman berikutnya, Ryusei pun juga mulai mengingat mengenai kenangan masa lalunya bersama dengan geng Toman. Di mana secara garis besar, semua isi 5 halaman tersebut adalah rangkuman cerita yang ada pada chapter 1 sampai dengan chapter 19. Mulai dari awal pertemuan antara Ryusei dan juga Baji, ketika geng Toman dan juga geng Yotsuda Kaidan baru bertemu untuk pertama kalinya di dalam waktu 2 tahun yang lalu. Kemudian di halaman selanjutnya, mengenai bagaimana semua anggota Toman mau menerima Ryusei Sato ke dalam geng mereka. Padahal sudah jelas Ryusei adalah anggota dari geng lawan yang ditinggal oleh semua teman-temannya. Ketika saat itu Ryusei sedang terluka dan polisi datang ke tempat pertempuran mereka. Atau dengan kata lain,
Toman mau menerima Ryusei sebagai anggotanya ketika dirinya sudah dibuang dan juga ditinggalkan oleh geng lamanya. Hingga pada 3 halaman berikutnya, sampailah kita pada sebuah momen epik yang berhasil merubah hidup dari Ryusei 1 sepenuhnya. Di mana semua hal itu bisa terjadi ketika dirinya bertemu pertama kali dengan Chifuyu Matsuno. Mengingat di antara semua teman-temannya yang lain, Chifuyulah salah satu orang yang mengajarkan kepada Ryusei 1 mengenai apa arti dari persahabatan. Serta Chifuyu jugalah satu-satunya orang yang berhasil mengajari Ryusei mengenai arti tidak pernah menyerah. Karena walaupun Chifuyu sudah berkali-kali dikecewakan oleh Ryusei, namun kenyataannya Chifuyu selalu berani datang lagi untuk kembali mencoba menyadarkan dan membawa Ryusei 1 pulang ke dalam geng Toman. Hal itulah yang pada akhirnya berhasil menyadarkan Ryusei bahwa Toman adalah tempat yang pantas untuk dirinya dan Tomanlah harusnya geng yang dia bela, bukan Yotsuda Kaidan. Nah, semua momen interaksi tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, scene pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam medan tempur. Di mana pada panel ini, Kojiro yang nampak sangat emosi karena serangannya berhasil ditahan oleh Ryusei, akhirnya seketika mulai berkata, "Woi, Ryusei, sepertinya kau ini masih tidak bisa lupa dengan semua teman-teman lamamu di dalam geng Toman. Hingga kau pun sampai berani menghentikanku seperti ini." Tidak hanya itu, karena di satu momen yang sama ini, Kojiro pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. "Apa kau sadar jika semua perbuatanmu ini sama saja dengan sebuah pemberontakan? Yang artinya mulai dari sini, maka kau pun secara resmi akan menjadi musuh dari geng Yotsuda Kaidan." Mendengar semua ucapan dari Kojiro tersebut, satu pun nampaknya sama sekali tidak peduli. Karena pada dasarnya, Ryusei 1 pun saat ini sudah berhasil menentukan pilihannya dan menghilangkan semua keraguannya. Bahwa Toman adalah rumah yang pantas untuk dia pilih, dan Toman jugalah keluarga sejati yang selalu mau menerimanya, tidak peduli apapun yang terjadi. Hingga pada panel tersebut, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Kojiro. "Dengar Kojiro, sejujurnya di dalam lubuk hatiku yang paling dasar, aku sangat ingin sekali meninggalkanmu dan juga menyerah untuk menyelamatkanmu. Karena tidak peduli apapun yang aku lakukan selama ini, nyatanya aku pun tetap tidak mampu untuk bisa membuatmu berubah menjadi berandalan yang jauh lebih baik. Tapi semua rencanaku untuk menyerah kepadamu seketika langsung berubah setelah 2 orang bodoh di belakangku berhasil mengajariku sesuatu. Bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, aku pun tetap harus bisa percaya kepada kekuatan dari persahabatan. Atau di dalam bahasa aslinya disebut dengan Nakama Power. Jadi berdasarkan semua itu, maka mulai sekarang aku tidak akan lari lagi. Dan aku pun akan selalu menghadapimu secara langsung demi bisa berubahmu dengan menggunakan caraku sendiri. Karena mau bagaimanapun kau adalah sahabat terbaikku." Mendengar semua ceramah panjang dari Ryusei tersebut, emosi dari Kojiro pun seketika kembali terbakar. Hingga pada panel berikutnya, Kojiro pun tanpa pikir panjang langsung berkata seperti ini kepada Ryusei. "Hah, aku sama sekali tidak mengerti apa maksud dari ucapanmu. Jadi daripada bertele-tele, maka mari kita akhiri saja semua pertarungan ini melalui satu buah serangan terakhir kita." Hal yang serupa pun diucapkan juga oleh Ryusei 1 kepada isi Kojiro. "Baiklah, aku akan mengalahkanmu di sini." Dan dengan ini, maka kedua orang sahabat itu pun seketika langsung berlari menuju ke arah yang sama sambil mengepalkan tinju mereka dan juga berteriak dengan kencang. Walaupun pada awalnya Kojiro merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya, tapi sayangnya kali ini dialah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya, respon dari Ryusei 1 jauh lebih cepat daripada pergerakan Kojiro. Hingga pada akhirnya Ryusei pun mampu menghindari satu pukulan dari Kojiro. Serta di saat yang bersamaan, dia pun juga berhasil menghajar wajah dari Kojiro sekuat tenaganya menggunakan pukulan tangan kanannya. Akibatnya tubuh dari Kojiro pun seketika langsung terhempas ke belakang dan juga terjatuh ke tanah tanpa mampu untuk bisa bangkit kembali. Melihat pertarungan sengit tersebut, semua anggota Toman yang kebetulan saat itu sudah mampu berdiri, akhirnya langsung berlari menuju ke arah Ryusei 1 untuk merayakan kemenangan dirinya. Sementara itu di sisi lain, semua anggota dari geng Yotsuda Kaidan seketika langsung berlari dengan cepat untuk meninggalkan lokasi ini karena Kojiro sudah kalah. Walaupun sebenarnya beberapa dari mereka sempat menahan dan meminta semua anggota lainnya untuk tidak kabur. Tapi nyatanya berandalan yang penakut jumlahnya jauh lebih banyak daripada berandalan yang mempunyai nyali. Sampai pada akhirnya mereka pun sama-sama sepakat
untuk tetap kabur dari lokasi pertempuran ini dengan meninggalkan tubuh dari Kojiro seorang diri. Tanpa ada satupun temannya di dalam geng Suda Kaidan yang mau membawanya. Nah, menyadari bahwa kondisi di dalam medan tempur saat ini sudah berbalik, maka di satu momen yang sama itu, Baji pun seketika langsung berteriak dengan lantang kepada semua orang dengan berkata seperti ini. Dengar, pertempuran di malam ini berhasil dimenangkan oleh geng Toman divisi pertama. Jadi sekarang mari kita pulang sama-sama untuk merayakan kemenangan besar kita. Nah, itulah semua potongan alur cerita lengkap dari Manga Letter from Baji chapter yang ke-20. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam baku hantam. Yare, yare だわ。